Di sebuah daerah pinggiran, ada seorang pria yang dikenal sebagai pengusaha sukses. Rumahnya besar, mobilnya mewah, dan tanahnya luas membentang sejauh mata memandang. Namun, semua itu tidak cukup baginya. Ia selalu merasa harus memiliki lebih banyak, lebih besar, dan lebih berkuasa dibanding siapapun. Baginya, hidup adalah tentang siapa yang memiliki paling banyak. Awalnya, kekayaannya diperoleh dari usaha keras. Ia adalah orang yang cerdas dan tak kenal lelah. Namun, seiring waktu, usahanya berubah menjadi serangkaian trik licik. Ia mulai membeli tanah-tanah kecil milik para petani dengan harga murah, memanfaatkan kebutuhan mereka akan uang. Mereka yang menolak, dipaksa pergi dengan berbagai cara. Dunia ini untuk orang kuat, katanya suatu kali kepada seorang petani tua yang menolak menjual tanahnya. Jika kau tidak mau menyerah, dunia akan menghancurkanmu. Petani itu hanya menatapnya dengan mata sedih, lalu berkata, hati-hati dengan apa yang kau kumpulkan. Kadang yang terlihat seperti harta, bisa menjadi beban. Namun, pria itu hanya tertawa. Ia merasa tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia membangun gedung besar di atas tanah yang dulunya ladang hijau. Ia memotong pohon-pohon tua yang pernah menjadi tempat berlindung bagi burung dan binatang kecil. Ia tidak peduli selama keuntungan terus mengalir ke kantongnya. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari kota datang ke wilayah itu. Orang ini melihat peluang besar di tanah yang dimiliki pria tersebut. Ia menawarkan harga fantastis untuk membeli seluruh wilayah. Tetapi dengan satu syarat, pria itu harus menyerahkan semua hak atas tanah, termasuk rumah tempat ia tinggal. Keserakahan mendorongnya menerima tawaran itu. Aku bisa membeli rumah yang lebih besar di tempat lain, pikirnya. Dengan uang sebanyak ini, aku tidak perlu bekerja lagi seumur hidup. Namun, setelah kesepakatan selesai, pria itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Semua orang di sekitarnya menjauh. Para tetangga yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan kebencian. Ia menjadi orang asing di tempat yang pernah ia kuasai. Ketika ia mencoba pindah ke kota besar, ia mendapati bahwa uangnya tidak cukup untuk membeli kehidupan seperti yang ia bayangkan. Harga-harga jauh lebih mahal, dan orang-orang di kota tidak peduli siapa dirinya. Tanpa teman, tanpa keluarga, dan tanpa tempat yang bisa ia sebut rumah, ia mulai merasa kehilangan. Sementara itu, tanah yang dulu ia miliki berubah menjadi kawasan industri. Pohon-pohon hilang, ladang berubah menjadi beton, dan lingkungan menjadi panas dan penuh polusi. Para petani yang pernah ia paksa pergi, kini hidup di tempat yang jauh lebih sempit, dengan kehidupan yang semakin sulit. Pada akhirnya, pria itu kembali ke daerah asalnya, berharap menemukan kembali rasa damai. Namun, yang ia temui hanyalah tanah yang tandus, sungai yang kering, dan suara mesin yang menggerus segalanya. Ia duduk di bekas tanahnya, di bawah langit yang suram, dan menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan dirinya sendiri. Harta yang ia kejar dengan rakus ternyata tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Keserakahan telah mengambil segalanya darinya, meninggalkannya hanya dengan penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki. Karena pada akhirnya, sebanyak apapun yang kita kumpulkan, tidak ada yang lebih berharga daripada kehidupan yang penuh rasa syukur dan hubungan yang tulus dengan sesama.